Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nining Ernawati, guru pengampu pendidikan agama Islam di SMA Mutual Kota Magelang. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah kultum dengan tema Pemuda Muslim menghadapi era digital. Dalam Al-Quran Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin 'adzim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Artinya, tidaklah orang-orang itu menyangka bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang benar, yaitu hari ketika manusia berdiri menghadapi Tuhan semesta alam. Para pemuda Islam, waktu bergulir dengan cepatnya, zaman pun berubah dengan drastis. Pun demikian dengan masyarakat era digital di dalamnya yang tidak pernah statis, selalu bergerak maju ke depan. Berbagai penemuan menyertai arah langkah kita, termasuk juga keberadaan teknologi informasi dan komunikasi yang kerap kali menyertai aktivitas kita. Pemuda sering diidentikan dengan usia yang masih muda serta belum memiliki banyak pengalaman. Selain itu, pemuda kerap dinilai memiliki pola pikir yang labil dan belum sempurna, serta emosi yang masih sulit terkendali. Namun ternyata disinilah sebenarnya kekuatan dari seorang pemuda, yaitu semangat positif dan juga mimpinya yang besar. Lalu apa yang sebenarnya peran dan tantangan pemuda Islam di era generasi milenial ini? Smartphone pun semacam menjadi barang wajib di era digital yang dipegang oleh semua kalangan. Setiap orang terhubung dengan yang lainnya melalui internet, lebih tepatnya menggunakan media sosial. Kehadiran media sosial di tengah-tengah kita mengubah wajah dunia. Benar kata sebagian orang bahwa dunia semakin sempit karena kemajuan teknologi. Kondisi semacam inilah yang seolah membenarkan pernyataan bahwa dunia tidak selebar daun kelor. Peran pemuda sebagai agen perubahan, sebagai pemuda yang aktif dan kreatif, pemuda dituntut untuk dapat membawa perubahan kepada kehidupan yang lebih dinamis dan modern. Dengan pengetahuan dan pendidikan yang lebih berkembang dari sebelumnya. Khususnya pengetahuan dan pendidikan Islam, para pemuda diharapkan membawa perkembangan yang positif di segala aspek. Nah, pemuda seperti apakah yang diharapkan agar mampu merubah tatanan suatu masyarakat menjadi lebih baik sesuai tinjauan Al-Quran? Yang pertama, pemuda yang berlandaskan iman kepada semua sisi kehidupan. Nah, dalam sebuah hadis ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan 7 golongan manusia yang mendapatkan naungan dan pertolongan pada hari kiamat, diantaranya adalah pemuda yang diajak berzina oleh wanita kaya dan cantik tetapi menolaknya. Maka sudah barang tentu energi keimanan yang mampu mencegahnya dari perbuatan keji tersebut. Karena pemuda secara khusus dan manusia secara umum tidak memiliki baju keimanan, itulah yang mudah jatuh dan selalu diposisikan negatif dalam Al-Quran. Jadi, kemenangan para pemuda ketika memiliki senjata paling ampuh yaitu keimanan. Pemuda yang mampu merubah dunia menjadi lebih baik adalah pemuda yang memiliki keimanan. Karena keimanan adalah energi yang luar biasa dahsyatnya, melebihi energi-energi manusia yang lainnya. Yang kedua, adalah pemuda yang arah hidupnya mengikuti petunjuk Allah. Hidup kita tidak boleh mengikuti selera dan hawa nafsu. Sungguh seluruh ajaran Islam itu indah dan benar. Maka kita tidak boleh memilah-milah tema agama tertentu dengan mengesampingkan tema yang lain. Tujuannya untuk kepentingan hawa nafsu. Misalnya, maunya bahas tema poligami dan nikah. Tetapi ketika pembahasan terkait dengan jihad, ia menolaknya. Makanya pemuda-pemudi yang dibanggakan dan dimuliakan Allah adalah mereka yang selera Islamnya secara kafah, bukan Islam yang secara selera mereka.
Selama mereka mampu mengikuti petunjuk Allah, maka selama itu pula mereka akan diberi kekuatan untuk merubah tatanan dunia lebih baik lagi. Begitu pula petunjuk Allah. Walaupun kita seorang muslim, tetapi kita diperintahkan untuk selalu minta petunjuk kepada Allah. Sebagaimana dalam surah Al-Fatihah yang sering kita baca berulang-ulang kali dalam sholat kita. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami kepada jalan yang lurus. Makanya pemuda yang mampu merubah tatanan dunia menjadi lebih baik adalah pemuda yang diberi hidayah oleh Allah. Seorang pemuda yang kalau tidak mengikuti petunjuk Allah, maka dipastikan ia akan ikut jalannya setan. Mudah-mudahan kita semua dijaga Allah dari godaan setan yang terkutuk. Yang ketiga, pemuda yang memiliki semangat dan kekuatan. Pemuda itu harus kuat sebagai identitas, bersiap-siap untuk berjuang di jalan Allah menghadapi orang kafir yang berbuat zalim. Hukumnya adalah wajib, dan persiapan itu terbentuk dalam berbagai macam kekuatan, meliputi kekuatan fisik, akidah, ekonomi, dan sebagainya. Mengenai pentingnya menjadi pribadi mukmin yang kuat, khususnya kuat dalam fisiknya, di dalam sebuah hadis Nabi bersabda, mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat, mampu lolos melewati berbagai tantangan dan ujian. Terlebih lagi di zaman modern ini, tantangan para pemuda Islam semakin berat. Di antaranya tantangan mereka adalah teknologi dan hiburan. Teknologi, tidak ada larangan untuk menggunakan teknologi di dalam Islam. Namun alangkah lebih baiknya jika teknologi itu digunakan untuk berjuang di jalan Allah dan akan bernilai ibadah. Kemudian hiburan, para pemuda hendaknya bisa mengalahkan hiburan yang bersifat hanya menyenangkan semata. Karena para pemuda banyak yang tergoda dengan hiburan dalam rumah, sehingga mereka sering bermalas-malasan untuk bergerak dan berjuang. Bahkan mereka tidak menjadikan sosok idola sebagai keteladanan. Justru mereka sibuk dengan urusan dunia mereka, tidak sempat memperhatikan atau mempelajari kehidupan salafus saleh yang berisi tentang perjuangan dan dakwah. Maunya malas-malasan dan bersantai ria di rumah, tidak siap bahkan tidak mau mengemban dakwah perjuangan. Duhai pemuda muslim, di era ini ayo kita bersama-sama sebagai kaum muda yang hidup di era digital, kita memiliki peluang besar untuk menjadi kreator video, kreator musik, kreator konten, dan kreator desain grafis. Jenis profesi semacam ini bisa menjadikan pilihan bagi kita semua untuk bisa mengoptimalkan bakat kita. Dengan memanfaatkan hobi dan bakatnya dengan optimal, mereka bisa mendapatkan pundi-pundi kekayaan. Banyak contoh anak muda yang begitu cerdas dan kreatif dalam melihat peluang dan pasar di era digital. Sebagian dari mereka menjadi YouTuber atau vlogger yang memposting berbagai macam video-video kreatif di channel mereka. Dalam hal ini juga harus dibarengi dengan tingkat moralitas yang baik. Para pemuda harus bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, sehingga jiwa moralitas yang tinggi utamanya tetap bersikap di masyarakat. Karena memang berangkat dari moral yang mulia tersebut menunjukkan kualitas dari jiwa dan sumber seorang pemuda yang beriman, bertakwa, dan menjunjung tinggi terhadap nilai-nilai nasionalisme untuk tetap berperan aktif dalam kehidupan dan kemajuan bersama. Semoga sebagai seorang pemuda, harapan agama dan negara lebih real bagi dalam menghadapi tantangan besar di masa-masa berkembang dan canggihnya teknologi yang merambat ke seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali, sekaligus menjadi garda terdepan dalam membangun kestabilan di semua bidang. Maka dari itulah di era digital saat ini, kaum muda diharapkan bisa semakin bijak dan menggunakan media sosial, belajar untuk menahan diri dan tidak gampang memberikan pernyataan yang menimbulkan perpecahan seperti ujaran kebencian, fitnah, adu domba, dan sebagainya. Penggunaan media sosial untuk melukai hati orang lain justru membuat karakter luhur kita semakin merosot tajam. Terakhir,
Saya pesan untuk kaum muda, khususnya diri saya sendiri sebagai pengingat, yaitu agar semakin bijaksana dalam menyikapi masif